Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah, imamul muttaqin wa khatamun nabiyyi wal mursalin wa uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-97 ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Mari sejenak kita fokus ke ayat yang ketiga dari surat tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah ibadah apapun yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut, keutamaannya atau pahala yang kita dapatkan lebih baik daripada ibadah yang sama yang kita lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya. Contohnya, apabila pada malam Lailatul Qadar kita membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka pahala yang kita dapatkan lebih baik daripada kita membaca 100 ayat Al-Quran selama 1000 bulan atau 83 tahun tanpa ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Selanjutnya, kapankah terjadinya Lailatul Qadar tersebut? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha fil ashril awakhir." Faltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Wal tamisuha fi kulli witr. Carilah pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari nomor 2027 dan Muslim nomor 1167. Selanjutnya, apakah tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar tersebut? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar lailatun samhatun tolaqah. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. La harotan wala baridah. Cuacanya tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Tusbihu syamsu sobihatuha du'ifatun hamra. Pada pagi harinya matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Shahihul Jami nomor 5475 mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama, sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Di dalam kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 251, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu alaih menjelaskan bahwa kata imanan bermakna membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan kata ihtisaban bermakna hanya mengharap pahala dari sisi Allah dan bukan mengharap yang lainnya atau riya. Yang kedua yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah memohon ampun atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti aku ucapkan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan sahih, sedangkan Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang ketiga yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak ibadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Yang keempat yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah menghadiri sholat isya dan subuh. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu alaih berkata, man syahida isya'a wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihajjihi minha. Barang siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Di dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 491, Imam Nawawi rahimahullahu alaih menjelaskan bahwa perkataan dari Imam Syafi'i tersebut adalah perkataan yang qadim atau sudah ada sejak lama, namun belum ada pendapat baru yang menyelisihinya. Oleh karena itu, perkataan dari Imam As-Syafi'i rahimahullahu alaih tersebut menjadi pendapat dari mazhab karena tanpa ada beda pendapat di dalamnya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita agar diri kita, keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini maupun di Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.